Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya Anda tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey kita bersama-sama. Sehingga lewat hidup kita yang Tuhan ubahkan, banyak orang yang diinspirasi dan diberkati. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak menerima yang terbaik dari setiap kita. Shalom. Hari ini percaya ada kuasa yang kita terima di dalam nama Tuhan. Amin. Dia memberikan kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memerdekakan setiap kita. Haleluya. Woo. Sama-sama nyatakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku.
Sebab kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Sebab hari ini kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Satu-satunya Allah yang kami andalkan. Allah yang mengerti setiap kehidupan kami. Kami bawa pujian terbaik kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan, tiada yang sepertimu. Kami bawa pujian, kami sembah Engkau. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa hari ini adalah hari yang terbaik di mana kami bisa bersyukur, kami bisa terus memuji Tuhan, kami terus ada dalam hadirat Tuhan, dan kami mengizinkan Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, dan bahkan melalui hidup kami boleh dipakai untuk menjadi alat Tuhan, memuliakan namanya, dan menjadi berkat bahkan inspirasi buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Saudara, saya antusias sekali karena hari ini saya ingin berbagi kepada saudara sesuatu yang seringkali orang lupa. Dan karena hal yang mungkin kelihatan sederhana tapi kemudian dilupakan oleh orang, akhirnya banyak dari kita nggak mengalami kehidupan yang maksimal. Dan it is too bad, sayang banget saudara, karena saya percaya Tuhan mau memanggil dan memakai setiap kita untuk sesuatu yang luar biasa. Bukankah firman Tuhan berkata, aku datang, firman Tuhan berkata, Yesus berkata begini, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah saudara, saya percaya ini bukan hanya soal materi, tetapi bagaimana setiap kita boleh punya kehidupan yang maksimal. Saya antusias sekali untuk berbagi ini kepada setiap kita, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang maksimal hidupnya. Berapa banyak saudara yang mau hidup saudara maksimal? Katakan amin dalam dimanapun saudara berada sekarang. Nah saudara, judul khotbah saya makanya saya berikan sebuah tema Seize the Moment. Seize the Moment. Saudara, seize the moment itu terjemahannya ini adalah sebuah idiom yang kira-kira maknanya begini. To take full advantage of life's opportunities whenever and wherever they present themselves. Atau dengan kata lain, to live life to one's full potential. Untuk mengambil sebuah keunggulan dari setiap kesempatan yang hidup kita miliki, kapanpun kesempatan itu datang. Atau untuk menghidupi sebuah kehidupan dengan potensi penuh dalam hidup kita. Nah saudara, berapa banyak dari kita yang ingin punya kehidupan demikian? Sebenarnya saya percaya setiap kita mau hidup kita maksimal. To live life to one's full potential. Untuk hidup dan menjadi maksimal dalam segala potensi yang kita miliki. Saudara, salah satu doa yang pasti kami ucapkan, saya dan istri, ketika kami berdoa bersama setiap kali menjelang tidur biasanya bersama dengan anak-anak adalah,
Tuhan, kiranya kami berdoa supaya setiap talenta, potensi, karunia yang Tuhan sudah percayakan buat anak-anak kami, buat Grace, buat Samuel, buat Daniel. Tuhan, tumbuhkan itu, Tuhan jadikan itu digenapi sebagaimana rencana Tuhan. Supaya itu boleh bertumbuh maksimal dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka bertumbuh, potensi itu juga menjadi maksimal dan rancangan Tuhan digenapi. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang boleh diberkati. Saudara yang sudah memiliki anak seperti saya, tentunya kerinduan saudara untuk melihat anak-anak saudara juga mencapai dan memiliki kehidupan yang maksimal dan potensinya dimaksimalkan. Dan bukankah saudara percaya bahwa demikian juga isi hati Bapa surgawi kita buat kita semua? Dia sudah menaruh begitu banyak potensi dalam hidup kita, talenta, karunia. Dia menyelamatkan kita, membangkitkan kita dalam kemenangan, mengampuni dosa kita, menebus hidup kita. Tentunya bukan untuk sebuah kehidupan yang biasa-biasa, tapi kehidupan yang maksimal, sesuai dengan rancangan Dia dalam setiap kita. Ada amin? Nah, saudara, saya ingin bacakan sebuah ayat di dalam Mazmur pasal ke-90 ayat 12. Dituliskan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara pernah dengar ayat ini? Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat ini menjadi lebih jelas buat kita semua. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Berapa banyak saudara yang sadar bahwa hidup ini singkat? Saudara, banyak dari kita tahu hidup ini singkat. Tapi kalau boleh jujur, banyak dari kita yang kadang-kadang nggak sadar bahwa memang hidup ini begitu singkat. Saudara, di tahun 2021 yang lalu, di awal tahun, nenek saya dari papa saya, ya. Jadi ini sebenarnya bukan nenek kandung karena kakek saya, jadi nenek saya meninggal, kemudian kakek saya menikah kembali, dan ini adalah nenek kedua berarti dari papa saya. Kami biasanya pasti paling sedikit akan ketemu di rumah dia setiap tahun baru Imlek. Dan tahun baru Imlek di tahun 2020 ada terakhir kami kumpul. Nah, menjelang akhir 2020, nenek saya ini dalam keadaan yang sakit dan kemudian akhirnya meninggal. Dan karena situasi waktu itu lagi pandemi, tentunya situasi yang sulit, kita nggak bisa semua kumpul, ya kan? Kita juga hanya sebentar sekali di rumah duka, kemudian nenek saya ini kemudian dikremasi. Dan salah satu pribadi yang banyak membantu menghandle kondisi ini adalah paman saya, om saya, adik dari papa. Jadi saudara yang paling kecil. Tapi tahukah saudara bahwa ketika varian Delta COVID kemudian menjadi begitu meningkat pesat di tahun awal 2021 yang lalu, kemudian menjelang di pertengahan, ternyata saudara tidak ada yang menyangka bahwa om saya kemudian harus meninggal dunia juga. Orang yang sama, yang bersama-sama dengan kami kemudian menghantarkan kepergian nenek kami. Kemudian beberapa waktu menjelang, belum ada 1 tahun, kami harus menghantar dia juga untuk meninggal dunia. Saudara, usianya baru, kalau saya nggak salah, 59 atau 60 tahun. Terhitung muda buat banyak orang, karena orang rata-rata meninggal usia 70-80 tahun. Apakah berarti kita yang mungkin masih 40-an, 30-an, bahkan mungkin saudara yang masih 20-an, apakah itu artinya bahwa kita masih punya waktu yang panjang? Unfortunately, life is mystery. Kita nggak pernah tahu. Yang lebih muda bisa jadi akan berpulang lebih dahulu. Salah satu saudara sahabat keluarga kami, ibu ini memiliki 3 orang anak. Anak laki-laki yang pertama, anak laki kedua, dan anak perempuan yang bungsu. Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu saya melayani keluarga ini dalam ibadah penghiburan ketika anak yang nomor 2, anak laki-laki ini kemudian meninggal karena penyakit yang kritis. Nah, sekali lagi saudara, di tahun 2021 yang lalu, saya kembali melayani keluarga ini karena anak yang sulung diizinkan Tuhan meninggal dunia juga
karena COVID-19, bahkan waktu itu di daerah. Sehingga akhirnya ibu ini tinggal memiliki anak yang bungsu, yang wanita. Saudara, ketika seseorang melayani, kemudian akhirnya ada di rumah duka, kemudian menghantar sampai kepada tempat peristirahatan terakhir, dikubur atau kemudian dikremasi orang tuanya. Mungkin itu sesuatu yang banyak dari kita, ya sudahlah, memang pada akhirnya akan tiba waktunya. Tapi buat ibu ini, dia harus 2 kali ada di rumah duka karena putranya, anaknya yang banyak orang harapkan jangan sampai saya yang harus kemudian ada di rumah duka untuk anak saya, tapi biarlah nanti anak yang kemudian mengantar kepergian orang tuanya. Tapi saudara, life is mystery, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang saya maksud dengan menceritakannya adalah bahwa memang hidup kita ini benar-benar singkat, saudara. Kita nggak pernah tahu. Nah, ketika kita sadar bahwa hidup kita ini singkat, dikatakan apa? Kesadaran itu akan membuat kita menjadi orang yang berbudi, yang bijaksana. Orang yang mengerti, berbudi artinya apa? Mengerti bagaimana menjalani hidup yang singkat ini. Karena saudara, hidup saja tidak cukup, tapi bagaimana kita hidup untuk memaksimalkan waktu yang singkat ini. Karena pada saat kita sudah berpulang ke rumah Bapa di surga, tentunya saudara, kita tinggal menikmati kemuliaan dan kekekalan bersama dengan Dia. Tapi apa yang bisa kita kerjakan? Yang katanya Tuhan bilang, dan engkau akan menerima upah atas apa yang kau kerjakan. Itu adalah ketika kita ada di dunia ini. Itu sebabnya saudara, saya ingin berbagi kepada saudara dari dasar firman Tuhan tadi, 3 poin yang menjadi reminder kita semua. Yang pertama, Yesaya pasal 43 ayat 18-19 mengingatkan kepada kita firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara, hal pertama yang saya ingin bagikan buat kita semua adalah stop living in the past. Berhenti hidup di masa yang lampau, masa yang lalu. Karena trauma, kegagalan, bahkan termasuk keberhasilan kita di masa yang lalu, yang masih terus kita pegang erat-erat, justru seringkali membuat kita jadi nggak bisa bergerak maju. Mematok, mengikat kita dengan apa yang terjadi di masa lalu yang seharusnya sudah kita tinggalkan, sudah kita lewati, dan hanya menjadi bagian dari pengalaman hidup yang bisa membuat kita bertumbuh, mendewasakan kita. Living in the past artinya sama seperti seseorang mengendarai sebuah mobil tapi kemudian terus-menerus melihat ke kaca spion. Dia terus-menerus melihat apa yang ada di belakang. Akibatnya apa, saudara? Gak bisa fokus mengendarai ke arah tujuan yang ada di depan. Karena dia penuh dengan kekhawatiran, seolah-olah ada yang terus mengusik dia dari apa yang sudah dilewati yang di belakang. Dan ini otomatis, saudara, membuat kita tidak bisa melihat apa yang di depan, bahkan berpotensi untuk kemudian kita menjadi salah arah atau bahkan mengalami tabrakan dan kecelakaan. Ini adalah ilustrasi, saudara, yang mungkin sederhana. Tapi kalau itu diaplikasi dalam hidup kita, bukankah sama saja ketika kita sibuk merenungkan, memikirkan, dan berharap hanya apa yang sudah kita lewati di masa yang lalu. Padahal kita ada di masa yang sekarang. Kita jadi kehilangan arah, saudara. Sama seperti mobil tadi yang bisa oleng ke kiri, ke kanan. Karena kita nggak melihat pada apa yang ada di depan kita. Apa yang sedang kita lewati. Dan ada banyak hal yang akhirnya kita terlewat. Padahal kalau kita menyetir dengan fokus, memang kadang-kadang perlu melihat ke belakang untuk memastikan kita lebih berhati-hati. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu sebabnya masa lalu adalah pengalaman guru yang baik buat kita. Tapi waktu kita fokus ke depan, kita bisa menikmati hal-hal yang memang Tuhan siapkan di depan sana. Hal-hal yang kita lalui. Apalagi kalau kita road trip gitu kan, melewati beberapa tempat, sekalipun itu di tol, kadang-kadang ada sawah yang begitu hijau, kemudian ada gunung. Saudara, itu adalah hal-hal indah yang hanya bisa kita nikmati dan kita lihat dan kita alami kalau kita fokus kepada apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi waktu kita menoleh ke belakang, melihat spion kita terus-menerus dalam kehidupan kita, kita nggak bisa menikmati perjalanan kehidupan kita. Kalau saudara sudah mendengar apa yang sudah kita sama-sama belajar di Transformation Church,
It is a transformation journey, sebuah perjalanan transformasi. Saudara akan miss the fun, saudara akan miss segala hal yang luar biasa dalam perjalanan ini kalau saudara dan saya tetap sibuk melihat ke belakang. Let go and move on. Mari kita relakan, lepaskan, tinggalkan apa yang ada di belakang kita dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia, itu terpanggil menurut rencananya. Kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan, so sekalipun mungkin ada hal-hal yang salah dan keliru, kegagalan kita di masa yang lalu, tapi Tuhan bisa ubahkan itu untuk mendatangkan kebaikan ketika kita berjalan ke depan sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi stop living in the past. Yang kedua, saudara, Matius 6 ayat 34 dalam terjemahan sederhana Indonesia menuliskan gini, maka janganlah khawatir akan hari esok, karena tiap-tiap hari mempunyai pergumulannya sendiri. Cukuplah jalani pergumulan hari ini, jangan tambahi dengan pergumulan dari hari yang akan datang. Jadi poin kedua yang saya mau saudara ingat hari ini adalah stop worrying the future. Berhenti mengkhawatirkan sesuatu yang ada di depan sana. Nah, mungkin banyak orang jadi bertanya, lah, terus kita nggak mempersiapkan masa depan. Saudara, dengar baik-baik, saya tidak sedang berkata untuk saudara dan saya tidak mempersiapkan masa depan. Tapi jangan sampai hidup kita ini dipenuhi oleh kekhawatiran akan sesuatu yang masih ada di depan sana. Dikatakan dalam terjemahan The Passion Translation ayat yang sama, refuse to worry about tomorrow, but deal with each challenge that comes your way one day at a time. Tomorrow will take care of itself. Jangan khawatir tentang hari esok, tapi hadapi setiap tantangan yang datang dalam kehidupanmu setiap kali, satu hari, tiap hari, tiap hari. Karena besok akan kita bereskan nanti. Dalam terjemahan The Message dikatakan, give your entire attention to what God is doing right now. And don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Berikan seluruh perhatianmu kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Dan jangan melakukan segala sesuatunya tentang apa yang belum tentu terjadi besok. Tuhan yang akan menolong kamu untuk dealing, untuk menghadapi atau berhadapan dengan apapun, bahkan hal-hal yang sulit sekalipun, yang akan datang ketika waktu datang. Nah, saudara, menarik sekali ya. Tadi kita baca dalam terjemahan The Passion Translation. Deal with each challenge that comes your way one day at a time. Satu per satu. Karena seringkali apa yang kita khawatirkan ada jauh di depan sana, bahkan belum tentu terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau Anda adalah orang seperti saya, orang yang katanya orang cermat, orang melankolis, orang yang cenderung memperhatikan terlalu detail, mikir gitu, penuh consideration, penuh pertimbangan. Kadang-kadang orang-orang seperti kita kalau lagi ekstrim, kita memikirkan sesuatu sampai detail-detailnya, sampai jauh ke depan. Nanti kalau habis ini, terus ini, akhirnya kita stres sendiri. Karena kita seolah-olah membuat begitu banyak alternatif skenario. Jadi kayak multiverse gitu kan. Madness of Multiverse, ya, film Dr. Strange yang baru. Kita kayak terlalu banyak memusingkan diri dengan alternatif-alternatif yang begitu mengkhawatirkan dan menakutkan diri kita sampai-sampai kita jadi stres sendiri. Padahal itu semua belum terjadi dalam hidup kita. Tapi karena kita begitu fokus kepada kekhawatiran, kalau nanti begini bagaimana? What if? What if? What if? Saudara, ini sama seperti Musa ketika Tuhan memanggil dia. Tuhan bilang, kamu yang akan aku pakai untuk memimpin bangsa ini. Tapi kemudian dia memikirkan terlalu jauh. Kalau mereka tanya, siapa yang ngutus? Tuhan udah bilang, adalah aku yang mengutus kamu. Kalau mereka nggak percaya gimana? Semua pertanyaan Musa Tuhan jawab. Terus dia tetap, what if? Kalau mereka dengar nggak percaya gimana? Aku nih ngomong nih berat lidah, maksudnya gagap.
Sampai Tuhan akhirnya bilang, kan aku yang ciptain mulutmu. Aku tahu siapa engkau, tapi aku tetap pilih kamu. Sampai akhirnya Tuhan bilang, udah. Nanti Harun, saudaramu yang akan bicara buat kamu. Udah, kamu gak usah ngapa-ngapain, diam aja. Kamu yang dipakai sama Tuhan, Harun yang bicara. Saudara, sama seperti Musa, kita terlalu punya banyak alasan dan akhirnya what if, dan akhirnya kita khawatir akan masa depan kita. Bagaimana kalau nanti terjadinya nggak seperti yang kita harapkan? Bagaimana kalau nanti ternyata apa yang saya pikir panggilan itu ternyata bukan? Bagaimana kalau nanti begini, bagaimana kalau begitu? Saudara, stop worrying the future. Matius 6 ayat 27 terjemah sederhana Indonesia menuliskan dengan tajam. Jadi tidak usah khawatir. Lagi pula kekhawatiranmu tidak dapat memperpanjang umurmu sedetik pun. Maksudnya gini, dengan kita menjadi khawatir terus-menerus, nggak ada faedahnya, nggak ada fungsinya, nggak ada baiknya. Jadi, mari hadapi satu demi satu. Itulah poin ketiga yang saya ingin berikan kepada saudara sesuai dengan judul khotbah ini. Seize the moment. Atau dengan kata lain, living in the present. Hidup hari ini. Apakah itu berarti kita tidak mempersiapkan diri masa depan? Salah besar. Saudara, justru karena kita hidup hari ini, kita melakukan yang terbaik. Sebab apa yang kita tabur hari ini, kita tuai di masa yang akan datang. Sebab apa yang kita kerjakan sekarang akan menentukan bagaimana hidup kita setelah ini. We are preparing our future by living today, living present, our best. Menghidupi hidup kita sekarang dengan yang terbaik. Sama seperti tadi kita baca dalam Matius 6 ayat 34 terjemahan The Message. Give your entire attention to what God is doing right now. Fokuskan atau berikan perhatianmu sepenuhnya, keseluruhannya kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang. Fokus dan perhatian kita seharusnya adalah kepada apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Saudara, kita perlu belajar untuk mengerti Tuhan lagi mau ajarin apa. Tuhan lagi mau lakukan apa di momen sekarang ini. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita saat ini. Lewat pekerjaan kita, lewat bisnis kita, pelayanan kita, orang-orang di sekitar kita. What is He doing? Dan melalui hidup kita, apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara dengar baik-baik. Living in the present moment itu require buat kita to take the time to appreciate tiga hal. Where you are, what you are doing, and who is with you. Okay? Living in the present moment requires that you take the time to appreciate where you are, what you are doing, and who is with you. Hidup di masa yang sekarang itu akan membuat kita benar-benar fokus dan kemudian menghargai atau memfokuskan kepada di mana kita saat ini, apa yang sedang kita kerjakan, dan siapa yang bersama dengan kita sekarang. Jadi, mari kita lihat 3 poin ini. Where you are. Apa yang menjadi definisi dari mengerti atau appreciate where you are? Pertama, saudara, kita bersyukur. Karena bersyukur atau give thanks itu artinya kita merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini yang membawa kita ada di tempat saat ini. Apa yang Dia sudah kerjakan di dalam dan melalui hidup setiap kita sampai hari ini. Give thanks, bersyukur. Where you are. Yang kedua, what you are doing. Ini bicara soal bertindak, take action. Kita perlu menemukan apa yang sedang Tuhan mau kita kerjakan sekarang, bertindak, dan kemudian taat kepada tuntunannya. Dengan kata lain, take action artinya move with God, bergerak bersama dengan Tuhan. Bukan di jalan kita sendiri, tapi di jalan-jalan Tuhan. Makanya kita perlu dengar apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan yang ketiga, who is with you, ini bicara soal berdampak. Kenapa? Karena kita perlu memulainya dengan bersyukur atau mensyukuri pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Apa yang sudah Ia kerjakan dalam hidup kita melalui setiap mereka. Dan kemudian menemukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan supaya lewat hidup kita, orang-orang di sekitar kita ini juga boleh diberkati. Mensyukuri pribadi yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Orang-orang terdekat kita, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, sahabatmu, komunitasmu, pemimpinmu. Orang-orang ini Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Ada maksudnya. Mari syukuri keberadaan mereka. Kalau mungkin sudah sekian lama engkau nggak pernah bersyukur atau mengucapkan kata-kata yang membangun mereka. Mungkin ini waktu yang terbaik.
Terima kasih sayang kalau itu suami atau istrimu. Karena kehadiranmu itu membuat aku ada hari ini. Engkau yang sudah memberi aku semangat. Engkau yang sudah setia sampai hari ini. Kalau itu orang tuamu, katakan terima kasih papa, mama, ayah, ibu. Karena apa yang kau kerjakan sampai hari ini membuat aku ada hari ini. Kalau itu anak-anakmu, terima kasih. Karena lewat kalian Tuhan memberikan keceriaan dan sukacita. Buat sahabatmu, katakan terima kasih karena engkau berjuang bersama-sama dengan aku. Saudara, there's a lot of reason to be thankful for. Ada begitu banyak alasan buat kita untuk bersyukur. Dan salah satu yang terbaik adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Dan engkau akan melihat bahwa begitu banyak hal Tuhan kerjakan berkat anugerah lewat setiap mereka. Supaya kemudian kita bisa menemukan dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Supaya lewat hidup setiap kita, lewat apa yang kita kerjakan, keberadaan kita, Tuhan bukan hanya bekerja dalam diri kita, tapi melalui setiap kita, mereka semua juga boleh diberkati. Kehadiran kita menjadi berkat, menjadi pengaruh yang positif, pengaruh yang baik, dan bahkan menjadi dampak yang membawa perubahan juga yang baik dalam hidup mereka. Amin. Jadi saudara, inilah sebenarnya amanat agung. Kalau saudara mendengar tentang amanat agung, Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadikan semua bangsa muridku. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, inilah yang dimaksud dengan kita mengerti where we are, what we are doing, and who is with us. Di mana kita saat ini berada, apa yang sedang kita kerjakan, dan siapa yang bersama dengan kita. Itulah misi, itulah calling, itulah panggilan yang paling sederhana yang saudara bisa temukan. Jadikan orang-orang di sekitar kita ini adalah orang yang bisa melihat ada karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bahwa hidup kita berubah, kita bertobat dari kesalahan kita bangkit dari kegagalan kita melakukan yang terbaik. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita menjadi berkat buat orang-orang yang ada di kantor kita, orang-orang yang mengenal kita dalam pekerjaan dan bisnis kita, orang-orang yang ada dalam pelayanan kita, keluarga kita sendiri, keluarga besar kita, bahkan mereka yang belum kenal Tuhan. Sehingga mereka melihat ada sesuatu yang berbeda. Itulah living in the present. Living to the fullest potential that God has put in you. Hidup sesuai dengan potensi yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. That is called seize the moment. Itulah yang disebut dengan merebut momen, atau saya susah juga menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seize the moment, merebut momen. Living in the present, hidup di dalam masa saat kita hidup sekarang. That is our true calling. The simplest way of fulfilling amanat agung. Cara yang paling sederhana untuk menggenapi amanat agung kita. Muridkan keluarga kita, anak-anak kita. Supaya mereka mengerti tentang Tuhan. Bapa mereka yang ada di surga. Dan mereka hidup bertumbuh sebagaimana rencana Tuhan. Orang-orang di kantor, di bisnis kita, mereka melihat bahwa sungguh ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bahkan lewat hidup kita mereka bisa kenal Yesus. Dan bahkan orang-orang dalam pelayanan kita supaya mereka justru tetap energized, tetap antusias, setia sampai akhir bersama dengan Tuhan. Mari saudara hari ini ambil keputusan kita to seize the moment, to living in the present. Masa lalu sudah terjadi, we cannot change, kita nggak bisa berubah, kita nggak bisa mengubah itu semua. Tapi kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi. Supaya kita nggak mengulang kesalahan kita menjadi orang yang bijaksana. Jangan lagi penuh kekhawatiran akan apa yang ada di depan kita. Tapi kita percaya, kalau kita melakukan yang terbaik dan kita taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita berjalan dalam jalannya. Do our best living in the present. Seize the moment. Kita akan melihat masa depan kita bangun dengan dasar dan fondasi yang kuat. Sehingga hari depan, seperti firman Tuhan berkata, sungguh ada dan pengharapan kita akan pernah hilang di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang hari ini kemudian mungkin bertanya, saya ingin punya passion, semangat yang seperti itu. Tapi saya nggak ngerti caranya. Saudara, saya beritahu,
Ini semua dimulai ketika kita ada di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diselamatkan, kita menerima kehidupan yang baru, dan kita menjadi orang-orang yang Tuhan akan pakai secara luar biasa. Kalau saudara berkata, saudara mau, hari ini pejamkan matamu dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ini aku. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamatku. Dan mulai hari ini, Engkau yang memimpin hidupku. Dan Engkau yang sudah menjadikan aku baru, menebus hidupku, dan memimpin hidupku mulai hari ini, sampai seterusnya. Di dalam nama Yesus. Kalau saudara belum mendoakan doa demikian, welcome to the kingdom of God. Congratulations on your new beginning. Dan saudara ada dalam keluarga Tuhan. Dan kita akan berjalan bersama-sama terus dalam transformation journey kita. Menjadi transformersnya Tuhan. Orang-orang yang akan diubahkan Tuhan. Dari waktu ke waktu menjadi semakin serupa dengan Dia. Karakter kita diperbaiki. Kita bertumbuh makin dewasa. Tapi juga kemudian lewat hidup kita, ada banyak orang yang juga boleh diberkati. Dan mereka juga boleh mengalami pertumbuhan dan perubahan di dalam Tuhan. Dan buat kita semua, saudara, biarlah kita boleh benar-benar setia sebagai transformersnya Tuhan. Dan kita percaya. Living in the present, seize the moment, and you will see the bright future. Masa depan yang sungguh cerah itu, Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Para saudara yang antusias, mari jangan cuma menjadi pendengar-pendengar firman yang antusias. Tapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Kita percaya Roh Kudus akan memberi kita kekuatan dan kasih karunia untuk melakukannya dengan setia. Di dalam nama Yesus, biasa kita yang percaya dan kita mau taat melakukannya, kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk tidak tinggal di masa lalu atau terus mengkhawatirkan masa depan kita, melainkan melakukan yang terbaik hari ini, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya Anda diberkati dan dikuatkan hari ini. Mari bagikan link TC Gathering hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yes, haleluya. Saya percaya saudara kita semua hari ini boleh menjadi bersemangat. Dan saya berdoa ini bukan cuman emotional, bukan cuman perasaan. Tapi ini benar-benar menjadi sebuah benih yang membuat kita semua bangkit. Dan kita mau mengambil keputusan to live in the present, to seize the moment. Dan percaya kalau kita melakukan semuanya dengan
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dengan taat dan setia, maka Tuhan akan memberi kita masa depan yang sungguh cerah, yang sungguh ada bersama dengan Dia. Mari, Bapak Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita semua, membawa kita dalam kemenangan, dan Roh Kudus yang akan terus menolong kita berjalan dari waktu ke waktu dalam transformation journey kita sampai semua rancangan Tuhan digenapi dengan sempurna dalam hidup setiap kita. Biar setiap kita yang sudah percaya dan menerima berkat dan pengutusan ini, kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you.